Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang instalasi perawatan dan perbaikan jaringan kabel dan nirkabel. Jaringan kabel dan nirkabel masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Jika kalian ingin membuat sebuah jaringan komputer, perangkat seperti smartphone dan beberapa laptop tidak memiliki kemampuan untuk terhubung ke jaringan menggunakan kabel. Jaringan berkabel merupakan suatu media transmisi. Data yang digunakan dalam jaringan ini berupa kabel. Kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. A. Kabel koaksial. Kabel koaksial memiliki konduktor tembaga tunggal pada pusatnya. Lapisan plastik menyediakan insulasi antara konduktor, pusat, dan jalinan metal di sekelilingnya. Kabel koaksial terdiri atas dua jenis, yaitu thick koaksial dan thin koaksial. B. Twisted pair. Twisted pair merupakan kabel yang saling melilit dengan warna yang berbeda. Kabel twisted pair terdiri dari dua jenis, yaitu kabel STP dan kabel UTP. Kabel UTP juga memiliki standarisasi dalam pemasangan urutan kabel. Untuk standar EAI atau TIA 568A, urutan kabelnya sebagai berikut: putih hijau, hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat coklat. Adapun standar DIA atau TIA 568B, urutan kabelnya adalah putih oranye oranye, putih biru hijau, putih hijau biru, putih coklat coklat. Tipe pemasangan kabel UTP ada dua jenis. Pemasangan kabel UTP pada konektor RJ45 ada tipe strike dan tipe cross. A. Tipe strike. Tipe strike artinya ujung kabel yang satu dengan ujung kabel yang lainnya memiliki urutan kabel yang sama, sesuai dengan standar. Tipe ini digunakan untuk menghubungkan antara PC ke twist, rotor ke twist, rotor ke hub, dan PC ke hub. B. Tipe cross. Tipe ini digunakan untuk menghubungkan PC ke PC dan PC ke rotor. 2. Kabel STP. Kabel STP seperti kabel UTP, tetapi bahannya lebih besar dan diselubungi dengan lapisan pelindung isolasi untuk mencegah gangguan interferensi. Jenis kabel STP yang paling umum digunakan dengan LAN. C. Fiber optik. Fiber optik terbuat dari serat kaca atau plastik yang sangat tipis. Karena terbuat dari kaca, sinyal dikirim fiber optik ini merupakan cahaya dari sumber ke tujuan. Hal itulah yang membuat kabel fiber optik mampu mentransmisikan data lebih cepat dibanding kabel jenis lainnya. Meskipun demikian, kabel fiber optik juga memiliki beberapa kekurangan, seperti harganya yang cukup mahal dibanding kabel lainnya. Selain itu, prosesnya yang cukup rumit. Bagian-bagian dari kabel fiber optik antara lain: 1. Pelindung kabel, 2. Pelindung fiber, 3. Lapisan plastik, 4. Lapisan tipis, 5. Fisik medium utama. 2. Jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel atau wireless merupakan suatu media transmisi data jaringan yang tidak menggunakan kabel. Karena jaringan ini tanpa kabel, tetapi dalam jaringan ini diperlukan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi dalamnya. Contoh penggunaan teknologi nirkabel ini banyak kalian temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya mikrofon, speaker, bluetooth, siaran radio, bahkan satelit. Tentunya masih banyak yang lainnya. A. Access point. Pada WLAN, alat untuk mentransmisikan datanya disebut access point dan terhubung dengan jaringan LAN melalui kabel. Fungsi access point untuk mengirim dan menerima data sebagai fuber data antara WLAN dengan wired LAN, serta mengkonversi sinyal frekuensi radio menjadi sinyal digital yang akan disalurkan melalui kabel atau perangkat WLAN dengan konversi ulang menjadi sinyal frekuensi radio. B. Extension point. Untuk mengatasi berbagai problem khusus dalam topologi jaringan, desainer dapat menambahkan extension point untuk memperluas cakupan jaringan. C. Antena. Antena merupakan alat untuk mentransformasikan sinyal radio yang merambat ke sebuah konduktor gelombang elektromagnetik di udara.
Antena memiliki sifat resonansi sehingga antena akan beroperasi pada daerah tertentu. Jaringan nirkabel terdiri dari dua jenis, yaitu nirkabel indoor dan outdoor. A. Jaringan nirkabel indoor. Jaringan nirkabel indoor digunakan untuk menghubungkan perangkat yang ada di dalam ruangan mengikuti standar. B. Jaringan nirkabel outdoor. Jaringan nirkabel outdoor digunakan untuk menghubungkan perangkat yang ada di luar ruangan. Ini menggunakan standar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.